Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial. Kita berbicara masih seputar gaji ke-13 2024, tetapi ini untuk non-ASN Bapak Ibu ya, dalam arti pegawai non-ASN atau honorer non-ASN. Nah, ini juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Memang pada topik ini Bapak Ibu belum disebutkan pegawai non-ASN, tetapi pasal demi pasal kalau kita telusuri peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, ternyata ada pasal dan ayat yang mengatur tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pegawai non-ASN. Nah, tentunya kita ingin tahu Bapak Ibu ya, karena banyak para honorer atau pegawai non-ASN yang bertanya-tanya kenapa tidak dapat THR ya. Nah, sebagaimana kenyataan di lapangan juga bahwa masing-masing Pemda ada yang menganggarkan THR dan gaji ke-13 untuk honorer di daerahnya dan ada juga yang tidak Bapak Ibu ya. Tentunya itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah sehingga honorer daerah yang satu dan daerah yang lain itu THR dan kemungkinan juga ya gaji ke-13 yang didapatkan itu masing-masing berbeda. Nah, untuk seterusnya Bapak Ibu, mari kita lihat pasal-pasal dan ayat yang mengatur terkait dengan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN. Jelasnya THR sudah diterima Bapak Ibu ya. Sekarang yang kita bahas itu adalah gaji ke-13. Apakah Bapak Ibu pegawai non-ASN juga berhak? Ikuti terus informasi berikut. Jadi kita berbicara soal aturannya Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 14, ini terdapat pada pasal 2 ayat 3 huruf J. Ini kita ikuti Bapak Ibu ya. Ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 14 pasal 2 huruf J. Nah, di sini disampaikan bahwa pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah ya, maksudnya BLU dan BLUD Bapak Ibu ya, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu dasarnya Bapak Ibu, sehingga nantinya para honorer atau pegawai non ASN ada yang menerimanya. Jadi sebagaimana yang telah diatur di sini Bapak Ibu, itu jelas regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Pasal 2 ayat 3 huruf J. Jadi sudah diatur di sini Bapak Ibu ya. Nah, untuk seterusnya ya, penjelasan mengenai poin ini mari kita ikuti terus penjelasan pada pasal berikutnya. Nah, terus Bapak Ibu, pasal yang mengatur tentang THR ini dan gaji ke-13 bagi pegawai non ASN itu juga telah diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14, di mana pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa pegawai non pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kemudian, pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, paling singkat selama 1 tahun, sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian, pasal 4
ayat 1 huruf C mengatakan bahwa pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dan huruf D diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila. Jadi ada catatan pada ayat 2 Bapak Ibu ya. Ini akan diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 atau pada huruf B-nya juga dikatakan telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian Bapak Ibu dijelaskan pada ayat 3, lembaga non-struktural yang dipimpin, anggota dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf F dan huruf C diberikan tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Jadi semuanya telah diatur di sini Bapak Ibu sehingga nantinya ya banyak juga honorer yang mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa tunjangan hari raya atau THR telah diterima, tinggal menunggu gaji ke-13. Sekali lagi, menjawab pertanyaan yang mengatakan apakah semua honorer atau pegawai non-ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13, maka jawabannya Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang telah dipaparkan pada pasal sebelumnya, ya, bahwa hanya pegawai non-ASN yang telah diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 juga telah dituangkan hal demikian. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu pegawai non-ASN atau honorer non-ASN yang memenuhi kriteria sesuai dengan syarat untuk mendapatkan gaji ke-13 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.